halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Dan ini adalah segmen untuk infotaku ya. Kebetulan KJ sekarang lagi ada di tokonya KJ. Jadi buat Sobat KJ yang sering ngikutin, terus yang sering mampir ke streamingan KJ pasti pada tahu kalau KJ kan live streaming suka malam aja. Nah siang itu KJ di mana ya? Kebetulan ada di sini nih. Ini jajan otaku, tempat KJ jualan barang di salah satu kota di Bandung ya kan. Kenapa KJ bilang ini salah satu kota? Soalnya ini disebut sebagai kota Lembang, padahal masih satu tempat gitu kan. Kebetulan KJ ada di sini, jadi KJ pengen banget ngasih tahu informasi buat para otaku itu. Salah satu informasi tentang Jepangan, yaitu yang ada di sana tuh. Lihat, yang ngegantung banyak tuh, no. Oke, itu namanya kartu EMA ya. Kartu EMA itu kalau di kebudayaan Jepang adalah kepercayaan untuk mereka menuliskan harapannya, kemudian ditaruh di jinja atau kuil Jepang. Jadi kalau misalnya mereka berharap sesuatu itu ditulis satu persatu dan berharap dibaca oleh dewa, kemudian dikabulkan. Nah supaya lebih singkat, kita bakalan coba tanya yang ada di sini, ya kan? Dan kita bakal ngobrol masalah kartu EMA. Soalnya kartu EMA yang asli setahu KJ itu bentuknya kan papan. Ya kalau di sini kan ngegantung itu kayaknya tipis banget tuh. Mending coba kita tanyain langsung ya. Let's go. Oke, jadi Sobat KJ yang mampir di Infotaku kali ini, KJ bakal menjelaskan tentang yang namanya kartu EMA atau kartu permohonan. Biasanya kartu ini dijumpai oleh kalian yang mampir ke Jinjai atau kuil di Jepang ya. Kalau misal di sana ada banyak kartu-kartu yang digantungin. Di sini, kalau dalam kepercayaan di Jepang itu dipercaya bahwa para dewa itu turun ke dunia manusia dengan menunggangi kuda katanya. Jadi kalau di sini kuda tunggangan para dewa itu dianggap sebagai kuda yang suci dan dinamakan Shinmei, Jinmei atau Kami-uma yang ditulis dengan gabungan kanji kami ya, terus yang berarti dewa dan kanji uma yang berarti kuda. Bangunan Jinmensa yang berarti istal kuda suci yang terdapat di lingkungan Jinja berasal dari kepercayaan ini. Jadi di sini KJ bersama dengan Ibu siapa Bu? Ibu Neng. Ibu Neng ke sana Bu. Ibu Neng. Nah, jadi ini salah satu teman kerjanya Aji di sini. Jadi kan kalau kita di sini ada macam-macam ya tempatnya ya. Satu jajan otaku tuh buat yang merchandise hobi. Nah, kalau Ibu Neng ini jaga untuk merchandise bagian kimono. Kimono masuk merchandise? Enggak. Terus apa kalau di situ disewain? Disewain, Disewa. ada dijual, ada disewakan. Di sini? Iya. Nah, sekalian tanya berapa Bu kalau nyewain di sini? Kalau kimono di sini yukata ya. Sewanya 100.000 untuk dewasa, anak-anak 75 untuk per 1 jam. Wah, Bisa foto-foto di area Jepang. jadi satu anak sini kalau udah pakai kimono yang disewa boleh foto-foto Iya, selama 1 jam. selama 1 jam. Ini, tapi sekarang aja pengen nanyain ini Bu. Kartu EMA. Ya, kalau di sini itu dijualin atau tinggal ngambil? Kita jual kartu EMA ini harganya 20.000. 20.000 Ya, satu ini. Satu apa? Satu kartu. Ya, Gini satu doang. kartu. Ya, satu kartu. Satu kartu gini. Oke, Iya. ambil aja nih. Nah. Ini boleh tanya nggak? Kalau misalnya kartu EMA versinya TGA, kenapa ininya bukan dari kayu Bu? Ya ini karena permintaan dari manajemennya. Dari manajemennya? Ya dari ya seperti kertas itu lah. Tapi kalau di sini kan dilihat ini ada yang kayu juga, mungkin produk lama kali ya? Ya itu produk lama, kita ini produk yang baru ya begini. Tapi memang harusnya kan kalau kartu EMA itu memang dari kayu ya, dari kayu-kayu kayak gini kan? Iya sih harusnya, cuma kita ini karena permintaan dari manajemen, karena kita kan di Indonesia. Terus pasti dibuang juga ya? Iya pasti dibuang juga, tapi di sini sih nggak dibuang, ya disimpan aja. Disimpan kayak gini? Ya disimpan aja. Nah, begini. kalau KJ mau tanya nih ya, menurut Ibu Neng, kalau misalnya ini warnanya sudah hilang kayak gini, Ibu Neng percaya nggak kalau ini udah dibaca sama dewa?
Ya itu mah menurut kepercayaan masing-masing aja sih sebetulnya. Karena kalau ini sebetulnya buat seru-seruan aja. Kalau di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia sih menurut saya. Jadi, tapi kalau di Jepang itu ada alat tulisnya khusus yang pakai bukan pakai pulpen ya, kalau sini pakai pulpen kan. Nah, kalau di Jepang itu mereka percaya kalau tulisannya sudah hilang, katanya ini udah dibaca sama dia dan akan terjawab gitu loh. Amin aja. Kalau di sini berarti kalau misalnya tintanya hilang, ya berarti luntur. Berarti luntur. Iya, kalau di Jepang berarti beda ya. Tapi ya bisa jadi samain gitulah. Jadi kalau misalnya tintanya habis berarti udah doanya sudah terkabul. Terkabul. Berarti kalau misalnya Kaze nulis semoga Kaze cepat dapat jodoh, nanti tolong hapusin ya. Nanti Kaze lihat lagi gitu. Udah hapus ya kan. Ini sampai ada yang diginiin coba. Iya, itu karena biar awet. Ya, biar awet, takut ini luntur mungkin ya, takut kehujanan. Jadi orangnya emang menyimpan pingin pakai plastik. Pakai plastik. Iya. Itu ya terserah karena kan kita udah dibeli. Yang membelinya mau digimanain ya terserah. Yang penting digantung total ya. Siap. Jadi begitu. Ya udah Bu, kalau begitu kayaknya udah tanya-tanya tentang ini. Terima kasih buat waktunya, ya kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Soalnya Kaze mungkin bakalan banyak bikin konten di sini juga, ya kan. Nanti Kaze ini punya satu segmen, namanya tuh Infotaku. Jadi informasi untuk para otaku. Sedangkan orang otaku kalau di Indonesia senang sama Jepang-Jepangan begini, pasti ada disebutnya tuh langsung wibu. Orang yang freak sama Jepangan tapi nggak ngerti apa-apa, makanya disebutnya wibu. Nah, Kaze coba pengen meluruskan dengan adanya Infotaku ini, gitu. Oke. Sejak zaman Nara, berdoa selalu dibarengi dengan persembahan berupa kuda. Jadi pada kitab sejarah Shoku Nihongi yang berasal dari zaman Nara tertulis bahwa untuk melakukan doa harus melakukan persembahan kuda yang masih hidup kepada dewa. Kemudian pada kitab Engisiki tertulis bahwa pada zaman Heian untuk mendoakan turunnya hujan harus dibarengi dengan persembahan kuda yang warnanya hitam. Sedangkan untuk memohon cuaca cerah harus dibarengi dengan persembahan kuda yang memiliki warna kulit putih. Terus, ya meskipun kayak gitu ya, mempersembahkan kuda hidup ternyata adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Sehingga mulai digunakanlah substitusi berupa kayu. Jadi kuda yang dipakai di sini tuh bukan benar-benar kuda yang hidup, alias digantikan oleh kuda kayu atau kuda berbentuk dari kertas. Hingga akhirnya yang paling banyak digunakan adalah ema yang digambari dengan gambar kuda di bagian belakangnya. Oke, tapi di tempat yang Kaze sedang datangi ini, bentuk di belakangnya kartu ema itu udah macam-macam, bukan cuma gambar kuda doang. Alias yang di sini, yang di Indonesia yang Kaze tampilkan sebagai footage ini adalah tampilan yang sedang digemari saja oleh orang-orang yang datang ke tempat wisata ini. Mulai dari gambarnya tuh sudah beda-beda ya, bukan lagi gambar kartu kuda lagi. Oke, jadi ya demikianlah asal muasalnya papan yang menjadi persembahan di jinja maupun kuil ya, diberi nama ema yang ditulis dengan huruf kanjinya seperti ini nih, yang berarti gambar, dan huruf kanjinya uma yang berarti kuda. Meskipun demikian ya, ema sendiri tidak selalu bergambar kuda, oke? Jadi kadang-kadang yang tergambar pada ema adalah hewan lain yang berkaitan dengan kuil atau jinja tersebut. Adapun penyebab ema berbentuk persegi 5 seperti bentuk rumah adalah karena pada zaman dahulu ya ema ini sering ditempel sebentuk atap untuk menggambarkan jin mesha. Ya udah, Ibu Neng, jadi tadi Kaze udah ngobrol-ngobrol seputar kartu ema yang ada di The Great Asia Afrika. Ini itu juga tadi udah promosi toko juga ya kan. Nah, karena ini di akhir, Kaze boleh sekali lagi kasih waktu Bu buat Ibu Neng untuk promosi tentang tokonya. Nggak apa-apa Bu, silakan. Toko kan di sini ada macam-macam nih. Nah, buat yang datang ke The Great Asia Afrika Bu gitu. Silakan datang ke The Great Asia Afrika. Di sini banyak, ada sewa kimononya, ada jajanan Jepangnya, takoyaki, okonomiyaki, gyoza, kare udon.
Ada minumannya, matcha latte, ocha dingin, ocha panas. Apalagi? Ya pokoknya banyak. Pokoknya banyak. Ada ya. teppanyaki, makanan Jepangnya pokoknya banyak macam-macam. Silakan datang aja ke The Great Asia Afrika di Japan Pavilion ya. The Great Asia Afrika. Gitu. Nanti pasti ketemunya kalau nggak sama KJ ya sama Bu Neng, pasti wajah-wajah kita akan ada di sini gitu ya. Intinya kayak gitu. So, KJ mungkin udahan dulu. Buat sobat KJ yang udah mampir ke sini, KJ mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Infotaku berikutnya, dan kita akan buat Create an Otaku to be better. Dadah semuanya. Thank you sudah mampir.